dia mengakui kebenaran tapi diingkarinya, atau dia syirik atau murtad, itu menurut pandangan kita. Sebenarnya kalau kita perhatikan, Syiah itu ada yang kafir, ada yang syirik, ada yang tersesat. Tersesat itu tidak kafir. Ya. Syiah yang kafir itu termasuk Syiah Hulat. Syiah Hulat ini banyak. Syiah Hulat ini Syiah yang ekstrim, yang nyembah Imam Ali. Nah, ini membahaya, itu dibakar sama Imam Ali itu. Marah dia, disembah dia kan. Karena dia disembah, marah Imam Ali sampai dia bakar. Begitu dibakar Imam Ali, apa kata mereka? Wah, kami semakin percaya bahwa engkau adalah Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang mengajab dengan api kecuali engkau. Karena ada hadis, la yu'adzibu bi'azabillah. Jangan kalian mengajab dengan caranya Allah, dengan membakar. Ketika dibakar Ali, makin yakin mereka Ali Tuhan. Kan kurang ajar. Itu Syiah Hulat. Dalam. Kemudian ada Syiah yang itulah yang syirik tadi kan, yang Imam Ali. Iya, masuk kafir lah. Kalau udah syirik itu kafir. Makanya kita khawatirkan dari orang Salafi itu kan lewat sesat, syirik, akhirnya kafir jadinya kita. Habis kafir halal darah. Kalau udah syirik kafir halal darahnya itu, Pak. Itu yang bahaya itu. Nah, kemudian kalau Syiah Imamiyah itu lebih cenderung kepada sesat karena mereka ya sebahagiannya mencela ya. Ada yang mencela Abu Bakar, Umar, itu yang tersesat, kita anggap sesat. Orang sesat ini dia tidak kafir, tapi kepada fasik. Ya. Fasik. Mereka menghalalkan nikah mut'ah, ini termasuk menganggap itu pokok agama ya kan. Itu termasuk fasik dia, sesat. Ya, kalau sesat ini sebenarnya nggak bisa kita kafirkan. Ya. Bisa sadar. Ya tergantung hidayah saja Pak. Ya. Kalau mereka sudah masalah hidayah ini sulit ya. Sulitnya tergantung petunjuk dari Allah. Dalil-dalil yang kita kemukakan pun mereka tolak. Bagaimana? Lebih percaya mereka dalil yang ada sama mereka. Ketika saya menulis tesis tentang nikah mut'ah, mereka menyebut yakin kali bahwa mut'ah itu halal. Enggak mungkinlah Allah itu pelintat-pelintut katanya. Masa halal haram. Gitu kan, sampai begitu. Mereka melogikakannya. Tapi memang menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah memang begitu. Dihalalkan, boleh diharamkan. Bahkan Imam Mawardi mengatakan kehalalan nikah mut'ah itu secara bertahap itu bahagian dari tadrijan. Menghilangkan zina bertahap. Termasuk khamar kan bertahap menghilangkannya. Tadrijan kata Imam Mawardi dalam tafsirnya. Ya. Karena ya namanya lah orang Arab Pak ya. Masa perang pisah sama istrinya sebulan, 3 bulan, gimana nggak ada perempuan kan? Nah, akhirnya gimana coba ngatasi orang itu? Sampai ada yang bilang kebiri. Udahlah kami kebiri aja lah Rasul. Memotong kemaluan nggak kuat nahan. Coba. Akhirnya Nabi bolehkan mut'ah, jadi nikah. Sampai salah satu anak Abu Bakar itu nikah mut'ah sama Ibnu Jubair ya. Salah satu anak Abu Bakar itu kan ada hasil mut'ah, cucu Abu Bakar. Ya, gitu. Imam 12 itu keyakinan mereka Pak. Jadi berdasarkan hadis menurut mereka lah, versi mereka ya. Jadi dari Nabi Muhammad, Imam Ali, habis Imam Ali, Hasan, Husain, terus ke bawah nanti Imam ya Imam Zaid, Ja'far Shadiq, terus nanti sampai 12 itu Pak. Sampai Musa Al-Kazim. Itulah yang Musa Al-Kazim itulah yang ditunggu kan. Yang hilang itu. Yang dianggap mereka masuk ke dalam goa dan nanti akan datang kembali. Nah, itulah yang kalau mereka kadang sering menyuruh-nyuruh goa itu imam pulang kan. Nah, itu yang sesat itu kan. Kalau masalah nikah mut'ah tadi itu kan ada berbagai macam pendapat kan. Ada yang memang kalau
ijab kabul itu disebutkan periode tertentu sehingga masuk kategori mut'ah, ataupun memang tidak diikrarkan di ijab kabul. Karena kan salah satu rukun itu kan di ijab kabul ya kan. Iya, nikah mut'ah itu keharamannya yang pertama dilihat dari sisi akadnya. Dari sisi akadnya kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena waktu nikah itu sudah berniat tolak cerai 3 hari, jadi udah diniatkan tolak. Berarti memang di ijab kabul Iya disebutkan. Disebutkan nikah selama 3 hari. Itu kan dalam hati. Iya diucapkan. Diucapkan. Karena dia pernikahan berkaitan dengan orang lain. Berarti memang diucapkan. pada ijab kabul itu disebutkan. Itu yang membuat dia jadi fasid kan. Segala nikah yang niat cerai dianggap fasid. Karena diikrarkan tadi kan. Kemudian, hah? Pakai wali juga. Pakai wali. Kemudian dari sisi maqasidus syariahnya, nikah mut'ah ini tidak memenuhi tujuan syariat. Tujuan nikah itu sebenarnya adalah untuk melestarikan keturunan, menjaga menjaga kehormatan dan melestarikan keturunan. Nah, nikah mut'ah ini tidak jaga kehormatan. Kenapa dia tidak jaga kehormatan? Ya namanya nikah sebentar, nikah ini lagi nih. Lebih kepada sipahnya dia. Sipah itu kata ulama cenderung seperti pelacuran. Kenapa cenderung pelacuran? Karena yang diinginkan cuma bersenang-senang di situ kan. Nggak ada tanggung jawab anak, keluarga, ya nggak memikirkan masa depan gitu kan. Dan efek buruknya juga nanti kalau dia nikah di sini, lahir anaknya, nikah lagi sana mut'ah, lahir anaknya. Ini anaknya ini kena lepas dari tanggung jawab ayahnya. Bisa jadi anak ini nanti nggak nikah lagi orang ini, tahu-tahu ayahnya sama gitu kan. Itu membahayakan. Ya, kalau nggak di cross check. Jadi dia tidak menjaga keturunan. Jadi banyak sisi-sisi yang dikatakan lama. Kalau dari sisi hadisnya kan memang Syiah mengatakan Ma'bad al-Juhni itu tidak sikoh. Padahal Imam Bukhari memasukkan Ma'bad Juhni termasuk sahabat yang sikoh dalam sanad Bukharinya kan. Silsilah sanad Bukhari dia dimasukkan. Jadi mereka berbohong mengatakan Ma'bad Juhni ini sahabat nggak jelas orangnya, macam-macam gitu. Setelah diteliti, ya Bukhari kan sangat ketat. Kalau Bukhari pakai hadis dia itu pertanda emang nah, dia kan termasuk sahabat gitu. Jadi penelitian saya begitu Pak.